Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses perkuliahan online seperti biasa. Oke. Baiklah, untuk adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang anuitas ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagian dari anuitas, kemudian mencari nilai anuitas. Nah, hari ini tentang pembulatan anuitas ya. Nah, kemarin nilai anuitas ada yang diperoleh misalkan 10.213.517,48. Nah, nilai tersebut itu akan kita bulatkan menjadi dua, misalkan anuitas ke atas dan anuitas ke bawah ya. Nah, jadi saya harap semua untuk materi ini diperhatikan dengan baik. Nah, karena ini salah satu materi yang sangat-sangat penting ya dalam mempelajari anuitas ya. Oke. Nah, dalam transaksi perbankan, pembayaran pinjaman baik menggunakan sistem anuitas maupun lainnya nilainya dibulatkan. Ya, oleh karena itu, besarnya anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan berdasarkan persetujuan penerima hutang dengan pihak perbankan, dengan tujuan agar pembayaran mudah untuk dilaksanakan ya. Oke, coba bayangkan kalau misalkan koma-koma yang berada angka yang berada di belakang koma itu kita uangkan. Ya, itu kan akan menjadi sangat susah. Ya, sehingga pembulatan anuitas di sini itu sangat dibutuhkan. Tetapi ingat, dalam pembulatan ini tidak sembarang ya. Jadi dia ada aturan ya. Jadi silakan diperhatikan. Nah, misalkan kita lanjut. Misalkan anuitas dibulatkan ke bawah atau ke atas dengan kelipatan 1.000 atau 100 rupiah dan lain-lain. Jika anuitas dibulatkan ke atas, maka akan terjadi kelebihan pembayaran. Betul ya? Sebaliknya, jika anuitas dibulatkan ke bawah, maka akan terjadi kekurangan pembayaran. Kelebihan dan kekurangan pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran anuitas terakhir. Jadi nanti pada saat akhir pembayaran anuitas terakhir itu, untuk kelebihan dan kekurangan dari pembulatan ini itu akan dibayar ya, akan ditotal ya, seperti itu. Namun untuk hari ini kita fokus di pembulatan dan tabel perencanaan pelunasan anuitas ya. Oke. Nah, anuitas dibulatkan ke atas ya. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan ribu, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu ditambah 1 dari nilai sebelumnya ya. Jadi misalkan nilai sebelumnya itu adalah 5, berarti ditambah 1 jadi 6 ya. Atau nilai sebelumnya itu adalah 8 ditambah 1 jadi 9 ya. Seperti itu maksudnya. Nah, lambang untuk pembulatan anuitas ke atas itu adalah A+ ya. Ini A+. Oke, nah contohnya hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh. Jadi misalkan ada anuitas 2 juta ya. 2.351.405,78 rupiah ya. Nah, ini yang akan kita bulatkan ke atas ya. Oke. Nah, sebelumnya kalian mesti tahu posisi nama-nama dari posisi angka-angka ini ya. Maksudnya seperti ini. Misalkan ini 2 di sini itu adalah posisinya jutaan. Nah, sedangkan 3 yang di sini itu adalah posisinya ratusan ribu. Nah, kemudian 5 di sini letak posisinya itu adalah puluhan ribu. Kemudian 1 yang di sini letak posisinya itu adalah ribuan. Sedangkan untuk 4 yang di sini ratusan. Kemudian 0 itu adalah puluhan ya, dan 5 itu adalah satuan ya. Oke.
Ingat, bedakan antara ratusan ribu dengan ratusan, ya. Oke. Kemudian bedakan antara puluhan ribu ya dengan puluhan. Oke, bisa paham ya? Nah, untuk satu di sini adalah ribuan, ya. Nah, mudah sekali untuk menentukan letak posisi angka-angka ini, ya. Jadi dari cara membacanya saja itu sudah bisa kita langsung mengetahui, ya. Jadi di sini kita baca 2 juta. Nah, itu kan posisinya jutaan. Kemudian 351.000 berarti dia 351 berarti 300 itu 300.000. Kemudian 50 ya 50-an, kemudian 50-an ribu, kemudian 1 ribuan, ya. Kemudian 405 rupiah berarti ini ratusan, 0 itu puluhan, 5 itu satuan, ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bulatkan ya puluhan ke atas, ya. Ingat, puluhan itu letaknya di mana? Ingat puluhan ya, bukan puluh ribuan, ya. Nah, puluhan itu letaknya di angka 0, ya. Berarti angka 0 ke bawah, ya. Angka 0 selanjutnya, ya. 0578 itu yang akan kita ubah, ya. Nah, dari kita berpatokan pada angka 0, sorry. Ya, kita copy dulu di sini, ya. Oke. Nah, puluhan itu letaknya di angka 0. Nah, berarti angka 0 ini saya tandai dulu, ya. Oke. Angka 0. Nah, jadi untuk 8 itu semuanya kita ubah jadi 0, ya. 5 kita ubah jadi 0. Nah, di sini tadi ya karena puluhan ya, letaknya puluhan di angka 0. Nah, tadi dikatakan bahwa ditambah 1 dengan nilai sebelumnya. Nah, nilai sebelumnya di sini untuk puluhan itu adalah 0. Nah, tetapi karena ditambah 1 itu menjadi 1. Oke? Oke, saya ulang ya. Nah, tadi di atas itu dikatakan bahwa jika untuk anuitas pembulatan ke atas, angka sebelumnya itu ditambah dengan 0. Nah, angka sebelumnya letak puluhan di sini adalah 0. Nah, angka sebelumnya itu adalah 0. Nah, kita tambah dengan 1. Berarti 1. Nah, sekarang angkanya menjadi 2.351.410 rupiah. Nah, itu pembulatan untuk anuitas ke atas, puluhan ke atas, ya. Nah, sekarang kita bulatkan untuk ribuan ke atas. Nah, oke. Kita bulatkan untuk ribuan ke atas. Nah, jadi ribuan itu berada pada angka 1 ya. Oke. Nah, jadi untuk angka 1 dan seterusnya itu kita ubah jadi 0. Kecuali angka satunya nanti ditambah dengan 1. Semuanya kita ubah jadi 0. Oke. Nah, angka satunya ya angka sebelumnya dijumlah dengan 1. Berarti di sini karena 1 maka 1 tambah 1 2, ya. Berarti untuk nilai anuitas ribuan ke atas ketika dibulatkan itu menjadi 2.352.000 rupiah, ya. Oke. Nah, sekarang kita ratusan ya. Oke, ratusan. Nah, ratusan itu letaknya di angka 4, ya. 405 ya. Nah, itu kita ubah ya. Kita ubah. Nah, kita ubah jadi 0. Ya, ingat semuanya 0 ya. Kecuali untuk angka yang telah ditentukan. Jadi 4, angka 4 ini karena dia ratusan, nah kita tambah dengan 1 menjadi 5. Oke. Berarti 2.351.500 rupiah, ya. Oke, nah sekarang ketika nilai anuitas itu kita bulatkan jadi puluhan ribu ke atas, ya, puluhan ribu ke atas itu puluhan ribu itu letaknya di 5 ya. Ingat, puluhan dengan puluhan ribu itu berbeda. Nah itu. Nah untuk puluhan ribu itu letaknya di 5, angka 5 ya. Oke. Nah sekarang ini kita ganti jadi 0. Kemudian 7 kita ganti jadi 0,
kemudian 5 kita ganti jadi 0, 4, 0, kemudian 0. Nah, 5 itu kita tambah 1. Nah, oke. 5 kita tambah 1 jadi 6 ya. Jadi 2.360.000 rupiah ya. Oke, seperti itu untuk pembulatan anuitas ke atas. Nah, sekarang pembulatan anuitas ke bawah ya. Nah, pembulatan anuitas ke bawah, anuitas dibulatkan ke bawah. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan ribu ya. Ratusan ribuan, puluhan ribu atau yang lainnya selalu tetap dari nilai sebelumnya ya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke bawah adalah A negatif ya. Jadi contohnya hasil perhitungan nilai anuitas ya, misalkan seperti ini. Untuk nilai ini akan kita bulatkan ke bawah ya. Akan kita bulatkan ke bawah seperti apa dia ya. Kemudian oke. Nah, untuk puluhan ke bawah. Nah, letak puluhan di sini adalah 95,78 ya. Oke. Nah, di sini kita akan bulatkan. Nah, jika pembulatan ke bawah itu nilainya tetap ya. Jadi dia tidak dijumlah. Jadi untuk angka 8 kita ubah jadi 0, kemudian 0, kemudian 0 ya. Karena di sini 9 ya, angka sebelumnya, nah, maka dia nilainya tetap ya. Tidak dijumlah dengan 1, beda dengan yang di atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti kita jumlah dengan 1. Nah, di sini dia pembulatannya. Berarti untuk puluhan ke bawah itu menjadi 4.357.890 rupiah ya. Oke, sekarang kalau untuk ribuan ke bawah ya. Nah, angka ribuan itu berada di angka 7 ya. Berada di angka 7. Nah, kemudian kita berikan tanda ya. Oke. Nah, sekarang semuanya kita ubah jadi 0 ya. Cukup mudah ya. Oke. Jelas kita sudah tahu posisi angkanya yang mana. Nah, 7 tetap ya, tidak dijumlah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi. Oke, ratusan ke bawah ya. Ratusan ke bawah itu berada pada angka 8 ya. Nah, berarti ini semua kita ubah jadi 0. Kemudian 0, sini 0 ya, di sini 0, kemudian di sini 0, kecuali 8 ya. Oke, selanjutnya puluhan ribu. Ingat, puluhan dengan puluhan ribu itu berbeda. Puluhan ribu ada di angka 57.000 ya. Oke. Nah, kita ubah jadi 0 semuanya ya. Oke. Nah, itu. Jadi dia hasilnya menjadi 4.350.000 ya. 4.350.000. Oke. Ya, mohon maaf kalau ada suara-suara berisik ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di tabel pelunasan anuitas ya. Oke, tabel pelunasan anuitas. Nah, untuk memberi gambaran bagi peminjam terhadap rencana pelunasannya, biasanya digunakan tabel pelunasan anuitas dan biasanya anuitas yang dicantumkan dalam tabel itu merupakan anuitas pembulatan. Nah, sekarang ya, sebelum saya lanjut ini, saya ingin memberikan latihan buat adik-adik ya. Oke, latihan untuk pembulatan ya, belajar untuk membulatkan. Pembulatan anuitas ya. Jadi misalkan nilai anuitas nomor 1 ya, anuitas nilainya ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, kita copy yang di atas saja ya. Anuitas ke atas ya.
Oke. Ya, jadi di sini sebelum lanjut di pembuatan tabel ya. Ya, mungkin untuk pembuatan tabel itu kita ambil satu pertemuan ya. Ya, karena di situ kita akan belajar tentang pembuatan tabel melalui Microsoft Excel ya. Nah, jadi sebenarnya ini untuk matematika keuangan itu kita mesti juga harus belajar menggunakan Microsoft Excel ya. Oke. Oke, nah misalkan hasil perhitungan nilai anuitas itu saya ubah angkanya di sini ya menjadi 4 juta ya, 4 juta 567 ya, 567.678,98 rupiah ya. Nah, silakan dibulatkan ya. Silakan bulatkan anuitas di atas dalam puluhan ke atas ya. Jadi ini pembulatan anuitas ke atas ya. Oke, dengan cara yang tadi ya. Oke, jadi yang perhatikan video ini pasti bisa menjawab ya. Oke, nah jadi untuk tugasnya ini nanti saya share di Google Classroom ya. Oke, jadi nanti ada 2 nomor yaitu pembulatan anuitas ke atas dan ke bawah ya. Oke adik-adik ya, cukup untuk hari ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya untuk pertemuan ke-14 yaitu membahas tentang tabel pelunasan anuitas ya. Jadi ini untuk video ini tidak bisa untuk sekaligus ya, karena akan memakan durasi yang sangat lama. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.